Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'mati tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Shadaqallahul azim. Umum yang dirahmati Allah, di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 Allah berfirman, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya engkau itu diciptakan dari yang namanya laki-laki dan perempuan. Wa qabaila lita'arafu, ya kan? Kemudian kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'arafu, agar kalian tuh saling mengenal. Kemudian Allah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Perkataan ini adalah perkataan yang melawan arus besar pemikiran manusia tentang kemuliaan. Karena orang menilai kemuliaan itu dari yang namanya kekayaan. Kebanyakan kita menilai kemuliaan seseorang dari jabatannya. Kebanyakan kita juga menilai kemuliaan itu dari keturunannya. Di sini Allah mengatakan dengan tegas bahwa yang namanya kemuliaan, yang paling mulia, akramakum indallahi atqakum, yang paling bertakwa. Makanya kadang orang setakwa apapun juga, itu kalau dia nggak kaya kadang kurang dihargai. Orang bertakwa luar biasa, tapi kalau tidak punya jabatan kadang kurang dihargai. Orang bertakwa ibadahnya luar biasa, tawadunya luar biasa, tapi bukan keturunan yang baik, kadang tidak dihormati. Nah, oleh sebab itu Allah ingin kita untuk change paradigm, mengganti paradigma kita tentang kemuliaan, bahwa yang namanya kemuliaan itu adalah yang paling bertakwa. Jadi di sini bahwa Allah memberikan kemuliaan itu bukan hal main-main. Karena kata mulia ini adalah kalimat paling tinggi atau kata paling tinggi yang digunakan untuk yang paling terhormat. Contoh misalkan raja, maka dipanggil yang mulia. Kemudian hakim, yang dipanggil juga dengan yang mulia. Raja, hakim, ini orang-orang yang luar biasa. Ada yang dipanggil yang terhormat, ini di bawahnya yang mulia. Tapi kalau mengatakan yang mulia, berarti ini adalah yang paling tinggi derajatnya di antara semua manusia yang ada di tempat itu. Your Highness. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan Your Highness, yang paling mulia. Yang mulia, raja di raja. Tapi kita mungkin bukan raja, kita bukanlah hakim, kita mungkin bukan orang kaya, kita mungkin juga bukan orang yang punya jabatan, bahkan keturunan kita orang-orang biasa saja. Tapi Allah mengatakan engkau bisa menjadi orang mulia asalkan kau bertakwa. Ya, baik, tadi yang pertama seperti yang sudah kita kaji, bahwa dua hadiah besar itu adalah kemuliaan. Pertama adalah kemuliaan. Kata-kata mulia ini jangan dianggap enteng, karena ini adalah kalimat yang paling indah, kalimat paling bagus, superlatif dari semua kebaikan, namanya mulia. Jadi kalau ada semua kebaikan dikumpulkan namanya mulia. Nah, makanya logam yang paling hebat namanya logam mulia. Kitab yang paling hebat namanya Al-Quran. Kenapa dikatakan Kitabul Karim, ya kan? Kitab yang paling mulia. Bahkan kalau di sidang dikatakan kepada yang mulia, gitu kan? Orang harus berdiri kalau hakim datang. Dia jadi hakim walaupun dimuliakan manusia, belum tentu dia mulia di sisi Allah. Tapi orang bertakwa di sisi Allah, di sisi manusia, itu menjadi orang yang mulia. Nah, itu bedanya.
Pejabat kalau tinggi misalkan ya kan, bisa jadi dia dianggap mulia, tapi di sisi Allah belum tentu. Pun demikian orang kaya, di sisi manusia bisa jadi dia mulia, dimuliakan, tapi belum tentu mulia. Ya, jadi itu yang pertama, bahwa orang-orang yang siam Ramadan Allah ajak untuk memiliki ketakwaan, yang dengan ketakwaan itu dia menjadi mulia, menjadi mulia. Mulia itu apa? Dihormati. Mulia itu apa? Disegani. Mulia itu apa? Dicontoh tindak tanduknya, bicaranya, semuanya itu mulia ya. Makanya Rasul yang paling mulia ya kan, Nabi Muhammad. Kenapa? Karena dia punya Al-Quran. Selama ini kita mungkin berpikir bahwa kita ya orang-orang biasa aja. Tapi sebenarnya di sisi Allah belum tentu kita orang biasa. Kita adalah orang mulia selama kita mengejar ketakwaan. Karena setiap ketakwaan akan dibalas dengan kemuliaan. Dan yang kedua hadiahnya, apa hadiah yang kedua bagi orang bertakwa? Yang kemarin sudah saya kaji bahwa yang namanya orang yang mulia itu, orang bertakwa itu adalah dia mendapatkan surganya Allah. Orang bertakwa itu tidak ada tempat untuk kembali kecuali surga. Tidak diberikan apapun juga sama Allah kecuali surga. Di banyak dalam ayat itu luar biasa. Ayat-ayat Al-Quran mengatakan di dalam Al-Quran, innal muttaqina fi jannatin na'im, innal muttaqina fi jannati wa nahar, innal muttaqina fi zilali wa uyun. Semua mengatakan sesungguhnya orang-orang bertakwa berada dalam surga yang nikmat, zilal wa uyun, yang dia punya naungan dan punya mata air, ya kan. Kemudian dalam surat Qaf dikatakan wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id, kami dekatkan surga itu hanya bagi orang-orang bertakwa. Dalam surat An-Naba Allah mengatakan innal muttaqina mafaza, sungguhnya orang-orang bertakwa itu berada dalam tempat yang faza, kemenangan. Makanya tawaran Allah ketika mengatakan la'alakum tattaqun, agar engkau bertakwa, itu bukan main-main, itu adalah tawaran kebaikan dunia dan akhirat. Jadi yang kedua hadiah besarnya adalah mendapatkan surga dikarenakan takwa. Itu dua hadiah yang menurut saya itu paling besar dalam hidup manusia. Dimuliakan di dunia, akhirat mendapatkan. Hebat nggak tuh? Makanya dikatakan ish karimah, hidup mulia. Betul nggak? Aumut syahida, atau engkau mati syahid. Itu kan sama aja tuh. Yang syahid dapat surga ya kan, mulia di dunia. Masya Allah. Rasanya hidup manusia selesai udah kayak begitu tuh. Itu ya, hidup mulia. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana supaya cara hidup kita mulia. Nah, itu ya. Inilah ya yang akan kita bahas. Jadi hadiahnya sudah jelas, tinggal bagaimana cara untuk menuju kepada ketakwaan itu. Jadi apa yang Umi lakukan tadarus ini, jangan sampai nanti menjadi makhluk-makhluk Ramadhaniun. Ramadhaniun itu hanya bertakwa, hanya tadarus Al-Quran, dan hanya berkumpul ngaji di bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan hilang. Itu orang-orang yang menuhankan Ramadan. Tuhannya bukan Allah, tapi Tuhannya Ramadan. Membuktikan bahwa Tuhannya nanti bukan Ramadan, hanya sebuah bulan Ramadan itu ya kan. Maka setelah nanti bulan Syawal dilanjutkan lagi. Apakah harus bertemu? Ya nggak usah, bisa dengan grup. Kan gitu. Yang tadi mulai buat grup, seminggu khatam. Jadi misalkan ada 15 orang, berarti 15 orang kalau 30 juz, satu orang baca 2 juz. Selama berapa hari? Seminggu. Mudah kan? Mudah apa susah? Berat? Ya berat. Seminggu 2 juz berat? Enggak.
1 juz sehari apa seminggu? Ya Allah, mana ya. Jadi diajak itu. Hah? Sibuk apaan sibuk kayaknya. Jadi nanti bilang saya sibuk, saya tahu ada orang yang lebih sibuk dari mak-mak ini juga ya kan. Itu mampu baca sehari aja 2 juz dia. Sama juga dibilang kita ngurus anak, dia juga punya anak juga. Dia juga punya kerjaan, bahkan lebih sibuk lagi dari kita. Tapi ada waktu untuk Al-Quran. Kenapa? Karena yang pertama, menuju kepada kemuliaan, ya kan, sesuai dengan namanya Al-Quranul Karim, maka orang bertakwa itu dia tidak akan pernah melepaskan Al-Quran dalam kehidupan sehari-harinya. Allah mengatakan dzalikal kitabul la raiba fihi hudallil, ini Al-Quran tidak ada keraguan, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu menyandarkan dia hidupnya kepada Al-Quran untuk menunjuki hidupnya. Itu dia. Jadi kalau sampai orang lepas kepada Al-Quran, hubungannya dia lepas juga petunjuk itu dari Allah. Berarti kan nggak mungkin dia jadi orang bertakwa, betul nggak? Salah satu tanda orang bertakwa itu dia akan merujuk kepada Al-Quran. Dia akan punya hubungan yang baik dengan Al-Quran. Maka jangan lewatkan tuh sehari kita di dalam bulan Ramadan ini lepas dari Al-Quran. Makanya medianya namanya tadarus. Coba kalau ibu-ibu nggak ikut tadarus pagi ini, bisa lewat nggak tuh sehari tanpa Al-Quran? Jadi sehari tuh lewat tanpa baca Quran gitu. Bisa nggak? Bisa banget. Coba aja yang nggak ikut, ya. Terus kalau baca Quran sehari sekarang berapa juz? Bukan, maksudku itu 1 juz atau masih 1,5 juz bacanya? Oh, itu hebat lah. Kadang 2 juz gitu ya. Kadang 1,5 juz. Ya, bagus. Jadi nanti selesainya Bu, masih ada waktu seminggu buat nastar. Seminggu ke Tanah Abang masih ada waktu. Kalau sehari 1 juz, puyeng nanti. Waduh, nih mana belum beli apa ya kan? Harus tadarus dulu, begitu dia. Jadi caranya itu kalau mak-mak 1,5 juz. Supaya seminggu itu nanti kosong. Bebannya udah nggak ada ya kan, udah selesai khataman. Masya Allah. Barakallahu fiik. Kembali lagi. Jadi Al-Quran ini itu harus menjadi pegangan kita nanti setelah lepas dari bulan Ramadan. Makanya jangan sampai enggak. Setiap hari harus ada menu. Saya mengulang sedikit tentang materi yang saya sampaikan di Mutiara Ramadan. Judulnya itu adalah apa itu ya? Perdagangan dengan Allah. Yang ayat yang pertama kalau nggak salah, surat At-Taubah 111. Mutiara Ramadan, bukan yang ini. Mutiara Ramadan yang video YouTube. Ya. Allah mengatakan begini, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah sudah membeli, ya kan, orang-orang beriman dirinya dan hartanya dengan surga. Kan itu tentang perdagangan ya. Jadi yang pembeli itunya Allah, penjualnya adalah orang beriman. Dibayar dengan apa? Nah sekarang fenomena orang dagang banyak nggak di bulan Ramadan? Banyak banget kan? Nah kita pun harus punya dagangan kepada Allah. Apa yang dijual? Menu-menu apa saja? Orang itu saya lihat, kalau dalam satu meja itu, yang meja itu sekarang dia buat bazar, menunya banyak tuh, tahu, bakwan, bihun, lontong, ya kan, apalagi segala macam dalam satu meja. Banyak nggak? Banyak. Kita, menu kita apa kepada Allah? Jual beli kita apa?
Salat sunat, apalagi baca zikir, apalagi. Terus nah, yang udah lazim jangan ya. Puasa, itu puasa udah kagak mungkin lagi jadi menu, itu mah udah kewajiban. Ini adalah hal-hal yang di luar itu dia. Nah, menu-menu semakin banyak dan semakin istimewa, itu ada kemungkinan untuk dibeli. Kenapa? Karena di dalam sekarang ini kan kompetitor ya kan, di sini ada meja lain kan, sama-sama tahu juga, betul nggak? Tahu kita bedanya apa? Misalkan di sono tahunya kemulan, di sini tahunya berontak. Tahu berontak, tahu berontak? Enggak, tahu berontak tahu nggak? Nggak tahu ya? Oh, nggak tahu. Sini tahunya kribo misalkan. Tahu kribo. Kenapa? Karena apa namanya, tepungnya itu kribo misalkan. Sono buat tahu kribo nih. Ini buat apa? Saya buat tahu kremes. Wow. Ya kan? Di sana segala macam saya buat namanya tahu gundul. Jadi ada namanya dalam usaha itu distinctive competence. Distinctive competence itu apa? Perbedaan dengan yang lain. Maksudnya apa? Ya kita nggak perlu kompetisi dalam ibadah memang ya kan kepada Allah. Tapi berbeda dari bulan yang lalu, yang berbeda dengan beda bulan-bulan yang lalu gitu loh. Kalau duhanya 2 rakaat, ngapain juga di bulan Ramadan duhanya 2 rakaat juga? Distinktif dong, berbeda. Berapa yang mau diambil? Jadi menu itu terlihat apa namanya menggoda Allah untuk membelinya dengan jannah. Nah gitu dia. Ibu namanya siapa? Siti. Siti apa? Oh, Siti Wahidah. Menunya apa yang ditawarkan sama Allah tahun ini Ramadan? Menu istimewanya. Ada nggak? Istimewa itu berarti kan di luar kebiasaan ya. Nah itu dia apa Bu Siti Wahidah. Rumahnya di mana? Oh sama ya. Korban ini juga pada. Apa Bu Siti Wahidah? Baca Qurannya tuh berapa juz sehari? Nggak nyampe 1 juz, tapi hari-hari biasanya berapa? Nah bagus, itu menunya berarti istimewir. Terus apa lagi? Sunat apa? Oh duha. Berapa rakaat? Biasanya? Nah itu kan belum istimewa kan? Maksud saya seperti itu gitu loh. Ketika bulan Ramadan datang, kita mau mulia, maka bagaimana kita ini kalau pedagang, semuanya dagang-dagang juga, pedagang mana yang akan dibeli? Ayo coba, ilmunya gimana saya kasih tahu. Gimana orang itu mau beli dagangan kita? Jual tahu semua, ada semua orang jual tahu, jual tempe, bala-bala. Bedanya gimana? Penampilannya lebih menarik ya, intinya lebih istimewa lah. Kalau misalkan hari bulan biasa 4, ya jangan 4 bulan Ramadan. Kenapa? Allah mengatakan begini, ya ayyuhan nasu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaki. Surat apa? Al-Insyiqaq ayat 6. Wahai manusia, innaka kadihun, sesungguhnya engkau itu kadihun, engkau bekerja keras. Kemana kerja keras? Ila rabbika, kepada Tuhanmu. Engkau itu kerja keraslah untuk menuju kepada Tuhanmu, yaitu Allah. Famulaki, karena nanti kau akan bertemu dengan Dia. Selama ini kita kerja keras kepada siapa? Mohon maaf kalau bapak-bapaknya kerja keras ke perusahaannya kan, ke PT-nya, segala macam. Tapi pernah nggak kerja keras dia kepada Allah? Perintah Allah itu bukan kerja keras kepada perusahaannya. Perusahaan mah biarin aja, mau keras mau kagak segitu juga ada gajinya. Tapi kalau kita dikatakan, wa ya Yohanes, innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaki. Kerja keraslah menuju aku, kata Allah. Karena kau nanti akan berjumpa denganku, kau akan bahagia dengan kerja keras. Mana kerja keras kita bulan Ramadan? Itu Bu Siti Wahidah. Wahidah apa Wahidah? Wahidah. Wahid. Kalau Mbak Hawa apa menu istimewirnya? Yang lain-lain siapkan. Nggak ada.
Yang istimewa pasti yang berbeda apa? Yang berbeda dari bulan yang lain. Yang sudah hafal, juz berapa? Juz 30 sama? Itu bagus. Bagus. Itu baru namanya istimewir. Insya Allah Allah beli dengan jannah. Yang distinktif, yang berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Kalau belum punya menu istimewa, kita masih punya 17 hari membuat istimewa. Oke? Semangat, nggak masalah. 13 yang lalu kita berikan menu-menu biasa, pantesannya kagak laku kita gitu. Pantesan dagangan gua nggak laku ya. Ternyata biasa-biasa aja. Ya Allah, besok gua buat yang luar biasa. Tahunya bukan berontak lagi ya kan? Tahu demo. Tahu meledak. Bukan kebalik lagi, tahu walik ya kan? Ini buat tahu kewalik-walik, kebalik-balik gitu dia. Saya pengen itu dengar itu, yang menu-menu itu. Dan setiap bulan, setiap tahun saya Ramadan akan membuat sesuatu yang istimewa gitu. Yang berbeda dengan bulan-bulan yang lain gitu. Kalau saya udah pernah buat ya. Saya tahun ini tidak mentargetkan untuk khatam Al-Quran dalam bacaan. Bacaan ya, bacaan. Tapi ada yang lain yang saya buat. Saya coba untuk memahami dan membuat satu buku dari satu surat yang cukup panjang, Al-Kahfi misalkan gitu. Gitu kan? Tapi kalau target khatam ya tetap khatam. Maksudnya dikejarnya kuantitasnya kan. Dua kali, 3 kali, saya nggak itu lagi. Saya lebih kepada ini gitu. Jadi saya ikut misalkan kalau di Zoom tuh saya 2 juz tuh setiap hari tuh. Minggu libur, Ahad libur. Sama emak-emak tuh kan. Di musola di tempat saya itu 1,5 juz, 1 juz, kadang 2 juz. Subuh 1 juz, malam 1 juz. Subuh setengah juz, malam 1 juz. Subuh setengah juz kenapa Bapak dibuat setengah juz? Karena mereka kerja gitu kan. Jam 6.15 selesainya itu. Tapi uniknya tahun ini saya buat lagi buat mereka. Boleh ikut yang subuh tapi sampai syuruk, sampai sholat syuruk 2 rakaat. Jadi mereka baca setengah juz, ada sisa waktu biasanya 10 menit, 15 menit, itulah yang saya kaji lewat Mutiara Ramadan itu. Jadi kajiannya seputar tentang juz yang dibaca. Sampai tit waktu syuruk ya kan? Langsung sholat nggak? Kagak boleh. Kalau waktu syuruk waktu syuruk jangan sholat dulu, justru itu waktu yang dilarang untuk sholat. Itu menandakan tentang namanya 2 tanduk waktu. Jadi merah dia warna di ufuk. Nah itu yang nggak boleh justru. Tunggu dulu sebentar sampai 15 menit. Nah itu dia yang dimaksud dengan menunggu waktu syuruk 15 menit mereka. Tadinya kan nggak tuh baca Quran ya kan. Syuruknya belum datang, udah selesai ya udah pulang. Nah, tahun ini enggak, kita buat sekarang pantang pulang sebelum pergi haji umroh. Betul nggak? Itu Allah itu sediakan waktu Bu. Subuh ya kan, habis sholat subuh hari itu kesempatan mau pergi umroh dan haji. Mau nggak? Gratis. Gimana? Syuruk itu khusus, dia tidak dilakukan, pahala itu hanya, jadi istilahnya apa ya, syarat dan ketentuan berlaku. Syuruk itu pahalanya berlaku hanya kepada orang-orang yang dia berzikir setelah sholat subuh. Jadi nggak bisa misalkan habis sholat subuh dia tidur, kemudian dia sholat syuruk, itu tidak mendapatkan pahala haji dan umroh. Jadi dia itikaf di sini di masjid ya kan, habis sholat subuh dia baca Quran, dia segala macam. Ketika syuruk kemudian 15 menit kemudian dia sholat, nah itu yang punya pahala haji dan umroh. Apa? Betulkah kalau mau mendapatkan syuruk itu kita tidak boleh keluar dari? Kalau kebelet gimana? Di situ juga baulah. Berarti masih bisa itu. Ya boleh lah, masya Allah. Ini agama mudah, kenapa jadi sulit? Jadi aduh nggak bisa, sini aja dah.
Kan bahaya itu. Jadi saya kalau mau sholat subuh semua dideketin ke dekat berhadapan. Dekat ini gitu kan, ada es, ada ini gitu, ada batal dong. Ada teh. Misalnya Al-Quran. Lah iya. Kalau Umi di rumah, Andung di rumah, ya kan? Jangan beranjak itu dari tempat situ. Tapi kalau kebelet ya wajib. Kalau ada misalkan, mama tolong, ya diwajib juga dibantu gitu dia. Ah gimana sih? Masih dapat nggak? Ya dapat lah. Makanya ini nih, yang kedua ini yang terjadi ini pakai waktu ini nggak Bin? Apa dilewatkan juga? Itu waktu apa? Suruh apa terbit? Jam berapa? Jam 5.04. Nah itu waktu suruknya. Tit 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 tit. 15 menit lagi. Oh ditunggu lagi. 15 menit lagi. Saya jalan-jalan. Nah itu dia. Itu justru waktu yang dilarang. Hah? Nggak ada. Dia hanya jadi kan gini, dia itu waktu yang sangat khusus, makanya pahalanya itu seperti haji dan umroh, tamah, sempurna kata Rasulullah 3 kali. Jadi dia nggak bisa tuh, iya kan? Istilahnya itu dia khusus bagi orang yang menunggu syuruk. Dengan ngapain di situ? Zikir. Kalau dia di masjid juga habis subuh, kemudian nonton YouTube, itu nggak berlaku juga. Kan bisa aja. Hah? Itu sama dengan duha awal nggak? Beda lagi. Suruk beda sama duha lagi. Ini kan tertib 5.54. Iya ngerti. Duha sudah masuk 6.22. Jadi sebelum 6.22 ini. Iya. Kalau di situ Biasanya tuh 15 menit sampai 20 menit. Ya. Yang aman sekarang 6.15. Ya, memperpanjang. 6.15 sampai 6.10. Biasanya belum bisa. Sampai. Pokoknya dari bunyi terbit itu, apa suruk itu 15 menit lagi. Kenapa? Ya pakai waktu udah. Kan di HP ada, tanya aja waktu suruk. Bilang gini sama Google, waktu suruk. Kenapa hidup susah amat sih? Dimudahin, nggak ada apaan, nggak ada jam, pakai ini aja bisa. Hah? Coba dibaca keterangannya lagi, cari. Itu kalau misalkan dalam keadaan baca misalkan kan gini, biasakan suami berangkat tuh jam 5 ya Bi. Nah setelah sholat subuh itu biasakan dia berangkat salaman jadi badan punya. Terus kita habis itu lanjut zikir aja lagi masalah ketika nanti sholat. Wudu lagi. Kalau menurut pandangan saya itu nggak batal di situ. Karena wudu itu batal ketika ada rasa di situ. Ada syahwat yang terlibat di sana. Rasulullah itu mencium Siti Aisyah jidatnya ya, bukan ciuman. Itu dalam keadaan wudu juga. Ada rasa nggak? Ya udah. Iya begitu. Ya. Oke, sampai mana tadi? Jadi suruk balasannya. Tapi penting itu, Iya kerja. Ya, jadi suruk salah satu itu menu istimewa loh. Bayangkan kita tiap hari haji dan umroh. Minimal umroh deh, seneng nggak? Pahala umroh tuh luar biasa, apalagi pahala haji. Jadi habis baca Quran sama-sama, ya kan? Di sini kalau yang sholat subuh jamaah siapa umi-uminya? Ada. Ya, sini nggak ada. Di rumah masing-masing ya, mempersiapkan ini ya, apa namanya paket apa namanya GoFood gitu, buat anak dan suami gitu ya. Ya kan nggak menyiapin juga kan? Itu dia. Itu menu istimewa Bu, syuruk. Kalau kita misalkan subuh ya kan, paling enak tidur itu, habis subuh tidur paling enak. Enggak, ditahan ya kan? Tahan, kita di tempat, dia mungkin di rumahnya, Mbak Enang di rumahnya ya kan, di tempat sholatnya, itu paling enak. Kenapa? Suami tidur, anak tidur, betul nggak? Kita yang zikir di situ.
Zikirnya ya macam-macam zikir ya, boleh macam-macam. Makanya paling enak zikirnya itu adalah tausiah. Kalau di masjidnya ada tausiah. Gitu. Kayak tadi pagi saya tausiah gitu kan, dari habis subuh sampai jam 6:15. 6:10. Satu pertanyaan 5 menit dah selesai sholat langsung. Enak, agak ngantuk. Baca Quran agak ngantuk, betul nggak? Berjamaah ya. Yang mana? Kalau yang suruh bisa berjamaah. Ya kagak bu, kagak boleh. Ya bukan nggak boleh, nggak ada sih ininya. Saya dulu rame-rame Pak. Suruh di Mekah. Nggak ada. Saya rame-rame Pak. Rame iya, cuman kan nggak berjamaah. Berjamaah kan ada imamnya. Ada imamnya nggak? Nggak ada. Nggak ada di Mekah suruk berjamaah. As-sholatu suruk jami'ah. Nggak ada. Serombongan. Iya rombongan, cuman beda-beda, sendiri-sendiri dia. Sendiri-sendiri tuh. Enggak, sendiri-sendiri nggak mungkin. Kalau ada, wah itu agak-agak aneh itu. Sebenarnya kalau duha, tahajud, sholat-sholat yang dia sunnah itu adalah sendiri. Coba perhatikan dalam surat Al-Muzammil ayat ke-20 itu ya kan. Perkataannya begitu kan. Sholat tahajud itu jamaah apa sendiri? Sendiri dia. Di dalam Qur'annya juga dikatakan sendiri. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu. Ya kan? Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui annaka. Annaka itu apa? Domirka kepada satu orang, bukan annahum. Paham maksudnya? Yang namanya sholat tahajud itu annaka. Domirnya satu orang, dilakukan satu orang sendiri, bukan annahum. Kalau annahum berjamaah, mereka. Annakum kalian, kan gitu. Di sini inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu. Dia tahu engkau sendiri melakukan taqumu sholat. Lakukan sholat. Nah itu dia. Seru memang tuh tentang bahasan itu seperti itu. Tadi saya kan mabit sama gemakuan anak remaja kan, mereka apa mabit itu, tahajud dan sebagainya, kajian sampai malam ya kan. Nah sahur, pas sahur orang-orang habis imsak kan datang, saya masih makan tuh, makan kurma ya kan, masih makan buah, masih minum. Orang bingung, lah kok masih makan, bilang gitu kan, orang-orang tua gitu. Tanyaannya adalah, boleh nggak itu habis imsak makan dan minum? Boleh. Lah kok pinteran ibu sih pada? Hah? Kenapa? Kata siapa? Iya kata siapa itu subuh? Pernah tahu hadis? Pernah tahu ayat Quran ya? Ayo, ya kan? Nah ini dari Ustadz Jepang lagi nih. Ustadz katanya. Qurannya ada, kenapa harus bingung? Kapan dia berakhirnya makan sahur, dimulainya siam Ramadan? Coba buka 187 Al-Baqarah. Jadi di situ dikatakan, makanya saya sampai menjelaskan itu gara-gara beberapa orang bawa bapak gitu kan. Kok masih makan Ustaz gitu. Oh iya ya. Enggak apa-apa ya Pak, saya bilang gitu. Minum, makan. Uhilla lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum tahtanun anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadi minal khaytil aswadi minal fajr. Kapan itu? Makanlah dan minumlah sampai jelas antara benang hitam benang putih, yaitu waktu fajar. Kapan waktu fajar? Yo, azan subuh sampai waktunya fajar. Jadi benang hitam tuh kata Allah itu malam, benang putih itu siang. Sampai jelas dia antara benang malam dan siang. Di mana batasnya? Azan subuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Tapi dalam hadis Rasulullah mengatakan begini. Sini siapa yang
apa sahurnya itu jam 4 ada? Masih kelamaan. Jam setengah 4 ada? Setengah 4 ada? Enggak ada. Rasulullah bilang begini dalam hadisnya, cek nanti ya di Google ya, supaya nggak salah. Umatku akan baik-baik saja selama dia mengakhirkan sahurnya. Berapa waktunya ya Rasulullah? Bacaan 50 ayat Al-Quran. 50 ayat Al-Quran itu berapa? Al-Waqiah berapa ayat? Berapa lama Mbak Asih baca surat Al-Waqiah? 15 menit. 15 menit itu waktu paling ideal untuk sahur. Kenapa? Waktu itu dulu ya berapa tahun yang lalu nanya sama saya, Pak, saya gimana Pak? Kenapa? Saya mau puasa tapi imsak udah Pak, jadi saya nggak makan sahur. Lah, saya bilang imsak itu budaya loh. Saya kasih tahu ya, imsak itu hanya ada di Indonesia. Di mana-mana nggak ada negara Islam namanya imsak. Itu jangan disatukan, itu budaya, culture, bukan fikih, bukan hukum. Jadi ada yang mengatakan kalau udah imsak ya udah nggak makan nggak minum. Itu dari mana? Dia tuh hanya batasan supaya orang itu nggak kebablasan. Tapi kalau dia belum makan ya kan, justru saya kebanyakan makan itu pas imsak sih. 10 menit, ya kan makan nggak banyak-banyak kan? Apa maksudnya nggak lama-lama? Lah ya nggak masalah, nggak bisa buru-buru. Ya 20 menit sebelumnya. Makan emang gimana? 33. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu sejam juga kagak bisa. Makan lagi ya kan? 1, 2. Minumnya Rasulullah kalau minum Bismillah dulu, teguk aja. Bismillahirrahmanirrahim. 1 teguk, alhamdulillah. Ya kan? Bismillah lagi. 1 teguk, alhamdulillah. Itu enak, ada ilmunya. Ini orang jadi susah. Gara-gara imsak, dia kagak sahur. Dia bilang, lemes banget saya, Bi. Kenapa? Kagak sahur. Ngapa emang? Ah, udah imsak. Lah. Kasihan orang kagak punya ilmu. Waktunya mepet gitu kita makan kurma. Bukan masalah itu, pengertian dia itu imsak itu udah nggak boleh makan minum. Ini kan gimana tuh? Betul nggak? Mungkin ada yang tersesat mungkin seperti itu sebelum ini. Ada? Ya dulu kan gitu. Sebenarnya bagus itu mengingatkan supaya jangan kebablasan, gitu kan? Siap-siap untuk ke masjid, gitu maksudnya. Dari rumah 10 menit jalan ke masjid, zikir dulu, betul nggak? Karena kan wabil asharihum yastaghfir. Waktu sahur itu waktunya untuk berzikir, istighfar. Nah itu dia. Tapi kan setelah sahur biasanya orang ngapain? Itu orang baik. Kebanyakan nonton TV. Habis sahur nonton, kan banyak lucu-lucu tuh ya kan? Oh nggak ada lagi ya? Berarti saya terakhir nonton TV waktu dulu begitu tuh. Dulu. Oh sekarang udah nggak ada lagi ya? Ya bagus kan. Berarti dia mengamati TV. Saya dulu nonton waktu itu sahur kayak begitu. Makanya orang senang banget pada nonton TV. Anak saya senang gitu kan, sampai joget-joget dia. Ya cuman saya ya kagak joget-joget lah. Artinya itu waktu 10 menit bisa digunakan untuk zikir ya kan, untuk istighfar dari imsak sampai kepada azan subuh. Tapi buat saya makan itu. Kalau di Jawa lucu lagi karena mereka tahu paham ya kan, namanya al-khoid. Al-khoid itu apa? Ada waktu 5 menit sampai kepada azan selesai. Makan di azan mereka, makan dan minum di azan. Lucu mereka itu santri itu kalau misalkan, karena mereka biasanya deket-deket azan baru makan, jadi santai-santai aja. Nanti ada yang azan kan temannya dia, cuk sing dawa cuk, ya kan, sing dawa cuk, gitu kan, Allahu Akbar, gitu kan. Jadi panjang dia makan. Hah? Nah itu dia, boleh nggak? Boleh Ibu. Karena waktu fajar dia. Tapi biar aja itu orang-orang yang paham ini aja fikih ya kan, hukum. Makanya. Hah?
Nah itu kadang-kadang. Jadi mereka itu santri kadang-kadang abis itu ngerokok dulu dia azan tuh ngerokok santai. Makanya dia suruh kalau yang azan suruh yang lama. Cuk, sing dowo cuk. Gitu. Cuk tuh apa panggilannya? Jancu. panggilan sayang itu kalau di santri-santri Jatim itu. Itu kasar sih. Hah? Itu kasar bahasa. Kata Bandung aja. Buat mereka biasa. Kayak orang Bandung manggil apa anjing gitu kan. Betul nggak sih? Saya juga sama saudara saya yang orang Jawa Timur ya kadang-kadang cuk juga. Neng di cuk gitu. Cuk, badok saya cuk. Gitu. Namanya orang mana? Bapak Jawa Timur. Timur mana? Madiun. Oh Madiun ya kan. Saya Ponorogo dekat berarti. Lebih kasar lagi kan? Sini ada yang Jawa Tengah, maksudnya Solo apa? Jogja. Jogja ada? Sini. Hah? Siapa? Bu Lasmi Jogja? Solo. Oh Solo. Jadi sama rata gara-gara Hah? Iya, kalau sama Bu Lasmi harus hinggil dia. Oh nggak bisa. Oke. Tadi kerja keras kita buat menu-menu ya. 17 hari lagi kalau biasa-biasa aja sayang buat cuman biasa-biasa aja, buat yang luar biasa. Sudah nggak kita lelah, sudah nggak kita capek dalam beribadah, itu tanda kadihun. Udah kerja keras kita dan bahagia loh. 30 hari kita lakukan itu secara konsisten, itu bahagianya luar biasa. Ya. Buat laki-laki apa contohnya? Ya, yang menu istimewanya nih, ya kan? Dia akan sholat berjamaah di masjid 5 waktu, sehari semalam. At all cost, dengan resiko apapun juga. Apakah dia lagi jalan ya kan? Dia berhenti. Apakah dia lagi meeting? Dia harus sholat jamaah. Sudah banyak teman-teman yang begitu ya kan? Oh itu dia, iya. Siap, dia bilang gitu. Udah ada yang batal belum? Sholat berjamaah belum. Suruk udah ada yang batal belum? Wah, ini mantap ini saya bilang. Bisa umroh nanti habis bulan Ramadan. Jadi kalau kita nggak ada usaha dan nggak capek dalam ibadah, mohon maaf itu belum kadihun. Karena kadihun itu menandakan kelelahan. Kerja keras tuh gimana sih? Iya kan? Capek nggak? Baik udah capek belum Ramadan nih? Belum, berarti belum kerja keras. Tambah lagi menunya. Sampai capek kita, bahagia Masya Allah. Orang beriman tuh beribadah capek, bahagia. Masya Allah hari ini aku sudah sholat ya kan. Ya, kayak teman saya itu kalau sholat dia duha itu 5 juz deh. Duhanya 5 juz. Dia 10 rakaat saja, 1 rakaat setengah juz. Jadi habis Quran, jadi dia emang seperti itu. Malam tahajud 5 juz lagi. Beda sama kita kan? Beda. Hitungannya nggak rakaat deh. Kadang kalau waktunya singkat, dia 1 rakaat bisa sejuz. Rakaat kedua 2 juz. Gitu. Bukan rakaat deh hitungannya. Hitungannya kepada juz. Indah ya gitu ya kan? Mau gitu kan? Cuman nggak mampu, hafalan cuma waqiah doang. Makanya ngapal lagi. Kalau punya hafalan banyak enak nggak? Sholat 2 al-waqiah, iya nggak? Sholat tahajud al-kahfi, aduh indah. Ini syaratnya ya pendek lagi, itu lagi, ketemu kul lagi. Mau kita mau manjang-manjangin surat gimana ya kan? Qul huwallahu ahad. Akhirnya panjang semua. Itu yang pendek dipanjangkan. Bahagia nggak punya hafalan basi? Hah? Ya kan? Mbak Endang bahagia nggak punya hafalan al-waqiah? Enggak. Oh nggak bahagia kayaknya. Dipakai untuk apa al-waqiah? Sholat apa? Sholat ini enggak? Oh sholat wajib, sholat perempuan. Jadi yang pertama, meraih kemuliaan satu dengan Kenapa? Karena Quran ini mulia. Dia hanya bisa disentuh sama yang mulia. La yamassuhu illal mutahhar. Dia tidak bisa disentuh sama orang yang belum disucikan sama Allah. Artinya yang dimuliakan sama Allah. Saking mulianya
Al-Quran. Jadi orang-orang yang mulia, orang bertakwa pegangannya apa? Setelah Ramadan ini sudah ditreatment dengan Al-Quran, mulai itu kemudian diteruskan. Sama ketika saya membentuk istilahnya kampung Quran itu juga ya kan, bawa bapaknya habis baca subuh ya kan, momen Ramadan itu momen pertama dulu baca Quran mereka 2 jam bu, 1 juz 2 jam. Saya puyeng ya kan, bacaan gini amat ya. Wal Qur'anil Majid Pak Majid bal ajibu Pak ajibu. Bayangin kayak gitu 1 juz ya kan, mau Mbak Hawa kayak begitu? Agak mau kan? Pahalanya double. Ya coba aja paling double gitu juga mau. Kayak banget. Perlu kesabaran luar biasa bu. Tapi kalau nggak gitu nggak terbentuk. Mereka setelah Ramadan tahun itu mulai tiap subuh baca Al-Quran. Berapa orang? Ya yang hadir berapa? 5. 1 orang 1 halaman aja. Jadi habitual. Pembiasaan tuh penting gitu kan. Jadi ketika mereka datang Ramadan tahun kedua, udah biasa mereka baca Quran. Coba masjid-masjid lain. Mohon maaf begitu kan. Setelah Ramadan hilang nggak? Hilang. Itulah Ramadanium. Orang-orang yang hanya beriman, bertakwa, berbuat baik di bulan, kita enggak. Jangan seperti itu. Ya. Setelah Ramadan lanjutkan. Tanda kita Tuhannya Ayatnya mengatakan innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu. Orang-orang yang bertuhankan Allah tsumastaqamu. Kemudian mereka beristiqomah dengan itu. Ya, jadi bukan karena Ramadan kita baca Quran, karena kita orang bertakwa, maka setiap hari harus berhubungan dengan Al-Quran. Apa maksudnya? Nah, nanti apa yang dilanjutkan? Itu deh. Jadi saya ngelihatnya nanti endingnya aja bulan Syawal gimana nih? Kalau tidak ada, ya itu masih orang kebanyakan hurun ini. Tapi kalau sudah mulai berlanjut ya baru. Ya, baru itu baru. Ya, yang paling mudah buat mama grup WA untuk 1 week 1 juz. 1 week. Walaupun itu memalukan sebenarnya, tapi nggak apa-apa, buat aja. Grup 1 week 1 juz. Bayangin tuh, berarti 1 hari cuman berapa lembar ya? 2 lembar. 2 lembar doang. Tia aja sibuknya. Cuman cita-cita tinggi banget mau masuk surga kaya raya gitu. Kadang-kadang nggak nyambung cita-cita dengan usaha gitu maksudnya ya. Apa maksudnya ya? Cita-cita mau masuk surga, baca Quran seminggu 1 juz. Ya Allah. Nggak ada usahanya. Oke. Yang kedua, apa yang harus ditingkatkan? Kalau tadi jelas ya. Hudalil muttaqin. Orang bertakwa itu pegang Al-Quran karena Al-Quran itu petunjuknya orang bertakwa. Yang kedua yang tingkatkan sholat. Sholat. Nah ini sholat enak ayatnya. Banyak ayat surat tentang orang bertakwa. Tapi yang paling istimewa surat Toha ayat 132. Apa Allah mengatakan? Wa'mur ahlaka bis sholati. Perintahkan keluargamu untuk sholat. Wastobir alaiha, dan sabarlah dengan itu. Gitu. Mbak Siti berapa anaknya? 2. Kalau nyuruh sholat sekali apa 2 kali? Aduh kan? Makanya Allah mengatakan wastobir alaiha, sabar ya. Kata Allah sabar ya, nyuruh keluarga, anak-anak, apalagi nyuruh suami susah benar. Sampai Allah tahu ya kan, sabar nyuruh anak sholat itu sabar, wastobir alaiha. Cuman ayat kalimat berikutnya unik itu, ya kan? La as'aluka rizqo. Jangan kau tanya tentang masalah rezekimu. Tia. Jangan kau tanya bagaimana rezekiku ya Allah, bagaimana rezekiku ya Allah. Enggak, nahnu narzuquk. Kami memberikan kamu rezeki. Wal akibatu littaqwa. Itulah akibat dari orang-orang bertakwa yang sholat. Jadi ada hubungannya tuh antara sholat dengan rizki dia. 132 Neng. Jadi semakin gemuk sholat, gemuk tuh dompet. Maksudnya rokatnya.
Kalau tipis sholatnya, udah sholatnya cuma 2 rakaat, bacanya kulhu doang ya kan, tipis juga dompet. Itu hubungannya jelas banget ya kan, la as'aluka rizqa nahnu narzuquk. Jangan kau tanyakan masalah rezeki, kami yang berikan rezeki. Tenang aja. Selama orang bertakwa itu sholat dan dia mengerjakan semua sholat itu, falyastajibu li, menjawab semua perintah Allah, nggak akan dia yang namanya kesulitan tentang masalah rezeki. Makanya selalu tuh saya koreksi kalau saya lagi mulai sulit duit gitu kan, kok duit susah bener ya, maksudnya mau bayar ini sulit, ini tertunda, wah ini sholat ada yang nggak bener gitu kan. Biasanya jamaahnya kurang ya kan, maksudnya kurang berjamaah masjid. Kedua, qobliyah ba'diyahnya enggak terjaga, duhanya mungkin kurang. Coba deh perhatiin, ketika kurangnya sholat kita, kurang juga ternyata dompet. Ramadan ini luar biasa sholat kan, alhamdulillah dompet itu kurang juga. Soalnya pengeluaran gede, betul ya? Kapan-kapan ke Kampung Quran di sana, ke Cibarengkok. Emak-emak itu setiap buka mereka di masjid, di musola. Padangan. Ya. Orang itu kalau buka bersama itu berjamaah, itu yang ada itu yang dimakan. Dia nggak mengumbar nafsu, betul nggak? Coba kalau di rumah buka, Pak saya mau itu, bapaknya minta es krim, bapaknya minta es teler, anaknya minta es campur. Ibunya minta tahu berontak. Jadi beli itu banyak banget. Takjil war. Perang takjil. Iya kan? Sikut-sikutan tuh di tempat dagang. Kenapa? Bapaknya minta apa, emaknya mau apa, anaknya minta apa. Kalau di musola, korma. Paling gorengan, paling kue satu. Itu aja, itu udah paling enak. Jadi kita tuh nggak usah ngumbar nafsu kan, mau ini, mau itu. Itulah pelajaran penting buka bersama. Apa yang ada, itu yang dimakan. Yang kedua, hemat. Nggak keluar duit, ya kan? Coba kalau kita di rumah, betul nggak sih Mbak Siti? Mungkin sehari bisa gocap kali ya, buat bukaan aja ya? Hah? Lebih tuh, bayangin lebih. Hah? 100.000 sehari? Iya maksudnya. Coba kalau ke masjid gratis. Hah? Tuh itu kan kagak cocok. Bener nih orang emang. Bener-bener deh emang. Itulah saya maksud. Kenapa kok orang malas untuk buka bersama? Kagak cocok. Karena dia kalau hari Senin es teler, Selasa es degan. Udah diinit sama dia tuh di list. Hari ini saya bukanya ini ya kan, maunya ini. GoFood-nya ini GoFood. Gila emang manusia itu. Jadi, hah? Gorengan mulu. Emang sini gorengan mulu? Saya kalau pribadi ya kan, dari rumah tuh bawa buah. Kayak ada alpukat, saya kocokin alpukat dulu ya kan, baru saya ke musola. Nah gitu dia. Kenapa? Lihat soalnya itu kagak ada buah makanya. Tapi kan saya nggak milih-milih ya kan. Nah itu keunikannya. Kenapa? Buahnya dikasih orang. Buahnya dikasih orang buahnya. Kalau kurang lauk, ambil di kulkas saya banyak banget toh. Jadi setiap buka orang ngasih ya kan. Setiap orang ngasih kan buka bersama terus setiap hari itu kan, santri apa segala macam. Jadi bukan takjil aja di Kampung Quran itu. Makan gedenya juga makan juga. Kayaknya kaya banget sono mah. Bingung orang sampai ini makan tiap hari. Iya makan tiap hari. Lah. Bayangin ya kan. Duitnya dari mana? Nah, duitnya dari mana? Ini yang penting. Santri itu 1.000 perak tiap hari. Tiap hari 1.000 perak. Bawa bapaknya terserah lah ya kan. Bawa bapak 1.000 juga. Mamanya terserah juga. Duit itu kemarin kekumpul 13 juta. Itu untuk semua orang. Setiap kali ngaji bayar untuk Ramadan. Jadi setahun ngumpulin duit tuh. Jadi mandiri kita. Gak usah ribet-ribet nyari sumbangan, ngerepotin orang, Bu, tolong buatin ini ya. Nah, kagak. Duitnya udah ada, sorry ya. Nyumbang aja lo gitu. Jangan sombong ya gitu.
Gitu Mbak Endang. Ngaji buat Ramadan bayar 1.000 perak. Ya, masa 1.000 perak dia ya kan, malu lah notok tembok aja. Bayar berapa? 1.000 10.000 mama gitu kan. Itu kalau kumpul setahun banyak loh. Banyak. Jadi udah berapa tahun mereka? Hampir 6 tahun 7 tahun itu ngumpulin duit dari itu aja. Jadi duit itu nanti itu yang dikelola sama emak-emak, masaknya, tajilnya. Tiap hari makan. Jadi kalau nggak punya duit sono aja. Tajil mau makan ada. Dan makannya enak. Rendang, daging, ayam, segala macam. Chicken. Hah? Jadwal apa? Saya nggak tahu mama itu urusannya, ngapa jadi ini. Lu minta sama Umi aja jadwalnya. Iya. Kalau sini kurmanya biasanya kurma, mohon maaf, kurma Mesir ya kan, yang hitam-hitam, yang sekilonya 25.000, saya tahu itu. Ya kan? Di sana Tunisia tangkai. Yang terbaik lah orang penghafal Quran dikasihnya ya kan. Di masjid-masjid musola biasa itu kurma itu aduh. Ya itu yang Mesir itu 25.000 sekilo. Ini kurma tangkai ya kan Tunisia ya. Saya kasih tahu aja itu harganya cuma 60.000 sekilo gitu ya. Tapi kalau satu dus dia 300.000 5 kilo. Mau beli boleh mas saya. Ini sponsor ya. Enggak. Tapi bayangkan yang kurma yang tangkai itu yang dijual di Indomaret itu kan 63.000, 65.000, 500 gram. 2 kali lipat harganya, sama saya dapat sekilo. Ya. Agak sorry ya kalau jualan. Enggak, saya ngambil gudang soalnya. Udah lama di gudang. Hah? Kenapa? Ya terserah, kalau mau ngintim mah saya mah kagak, nggak usah pakai duit. Saya kasih tahu aja nomornya, gudangnya, mudah-mudahan barangnya masih ada, ya kan? Nah itu di ini aja, same day aja. 5 kilo itu cuma 300.000, Tunisia tangkai, wah enak banget, beneran. Di sini kurmanya apa? Terlalu manis, sukari terlalu manis. Jadi kayak ada rendeman gula, kayak karena dia basah kemudian manis. Hah? Ya hati-hati aja nanti kalau misalkan habis makan sukari, cek darah, gula darahnya cek. Kalau saya pribadi gitu kan, ya saya pernah makan sukari di Mekah itu nggak begitu gitu. Yang di sini itu yang terlalu manis, terlalu lembek, terlalu manis. Saya juga. Itu rutop. Nah, Rasulullah itu begini, ketika dia berbuka, dia minum air dulu, ya kan? Kemudian berdoa, zahabat zomau itu. Kemudian berdoa lagi. Apa doanya? Doanya kita kepada Allah lah, ya kan? Habis itu baru kemudian makan kurma, rutop. Rutop itulah yang kurma basah. Namanya rutop. Kurma basah. Bukan basah kayak sukari, bukan. Itu termasuk tamar. Tamar itu kurma kering. Jadi ada dua, kalau nggak ada rutop Rasulullah makan tamar yang kering, kurma kering. Jadi dua itu makanan wajib Rasulullah ketika itu, air putih sama kurma. Kalau kita kan beda, yang wajib gorengan, sunahnya kurma. Iya, kalau di Bandung tuh gitu dia. Ini makan apa? Gehu tuh wajib pak. Kurma baru sunah. Sunahnya kurma, wajibnya gehu. Itu orang Sunda itu. Oke, yang kedua adalah sholat. Harus tingkat sholat itu. Bukan bilangan jumlah rakaatnya saja, tapi kepada bacaan. Makanya indah bener. Bahagia kalau orang ngapal tuh 1 juz, 2 juz buat sholat. Indah. Nikmat bacaan sendiri. Yang kedua, kalau lagi ada kita sholat, ya kan, ada imam baca apa, kita bisa ngikutin, enak kayak gitu. Di sini sholatnya baca apa? Surat pendek. Nah itu kan bisa ngikutin, enak kan? Alhaakumut takatsur. Ini berapa rakaat sini? 11 rakaat lagi, enak ya kan? Udah bacaan pendek 11 rakaat lagi. Musola juga.
Hah? Iya. Sama. Iya. Makanya kalau saya imam di sini kepanjangan makanya. Hari pertama 3. Itu pada tahun 11. Di mana? Musola. Iya. Pertama Tahun kemarin? 11. Oh. Jadi masalah 23:11 yaitu siapa yang mau ngelakuin aja lah. Ya. Niatnya adalah memperbanyak ibadah. Niatnya kadihun itu. Niatnya kerja keras kepada Allah. Jadi jangan, nggak boleh juga yang 23 digituin ya kan. Yang 11 itu mah kurang kerja keras tuh yang 11. Ya, sama-sama. Kadihun ila rabbika kadaham famulaki. Jadi pertama apa tadi? Quran. Ini berlanjut ya, berlanjut setelah Ramadan. Kalau nggak berlanjut, berarti sama aja. Kita Tuhannya bukan Allah, tapi kepada Ramadan. Ramadanium. Biasanya yang bersambung itu kalau sudah hari pertama Lebaran 2 dan 3, wah itu tuh berat banget duhanya, tahajudnya. Sama, saya juga kalau lagi gitu kan silaturahim kita agak sulit sholat berjamaahnya. Ya. Kemudian yang ketiga yang perlu tingkatkan adalah infaknya. Nah, jangan lupa infak. Di dalam satu hadis Rasulullah dikatakan Rasulullah itu kebaikannya luar biasa setiap harinya. Tapi ketika Ramadan kebaikannya seperti angin yang mengalir. Jadi semakin luar biasa Rasulullah. Ya, semakin baik itu tuh, infak. Jadi kalau misalkan satu orang yang dia buka puasa, orang ngasih makan, ya kan? Itu pahalanya kan buat kita kan? Enak kan kita puasa dan pahala, ngasih makan orang yang puasa juga dapat pahala juga. Gitu deh. Makanya yang mau dapat pahalanya saya silakan, nanti saya mau makan nasi padang. Oh berapa Bi? 50.000. Oh iya ini. Beda loh tiap orang. Betul nggak? Beda. Makanya kalau misalkan Tia sama saya saumnya mohon maaf beda. Duhanya dia 2 rakaat ya kan? Kulhu, saya beda lagi, kan gitu. Pahalanya banyakan mana? Kan gitu. Puasanya kadang marah-marah sama anak, sama suami, kan gitu. Agak-agak rusak gitu, agak-agak reject. Betul nggak? Puasanya dia tidur, kalau capek, gitu kan. Jadi lihat-lihat juga tuh, wah ini kualitasnya kan. Yang paling bagus itu kasih makan penghafal Quran. Tiap hari ngapal Quran deh, gitu kan? Masya Allah, pahalanya banyak Bu. Ngasih ngapal penghafal Quran, kasih dia makan, ya. Lebih banyak pondok pesantren, Mbak. Pondok pesantren apa banyak, ya. Iya itu bagus juga itu. Ya kan? Nah seperti itu. Jadi kalau 2 hadiah besarnya kemuliaan dan surga bagi orang-orang yang berpuasa, yang soimin. 2 hadiah besar bagi orang soimin itu kemuliaan di dunia dan di akhirat dia mendapatkan surga. Apalagi yang dicari? Nyari apa lagi Andung? Di dunia mulia, di akhirat masuk surga. Nyari apa lagi? Kerjaannya apa? Baca Quran, sholat, banyak infak. Inilah yang disebutkan dalam surat 35 ayat 29, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqimus shalah wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. 35:29. Orang-orang yang baca Al-Quran, orang-orang yang dia menegakkan sholat, orang-orang yang berinfak, sesungguhnya dia mengadakan perdagangan dengan Allah yang tidak akan pernah rugi. Tuh, tadi bicara dagang kan? Kalau mau dagang sama Allah, 3 ini kuat ini. Al-Quran, sholat, infak. Al-Qurannya mau berapa juz? Al-Qurannya mau dimaknai atau mau ditadaburi bagaimana? Ya kan? Saya mau akan khatamkan Al-Baqarah ya Allah tahun ini. Al-Baqarah saya paham tentang maknanya. Tinggal buka tafsir ya kan.
1 hari 2 lembar dimaknai itu. Oh begini, kan jelas ya. Walaupun dia nggak baca Al-Quran tadarusnya ya kan, tapi dia sudah memaknai Al-Quran. Namanya tadabbur Al-Quran. Coba baca ayatnya yang udah dapat Mbak Asih. Yes. Ya baca Qurannya. Kalau artinya bahasa Indonesia.